Pada hari Kamis 9 Maret di tahun 2023 terjadi kehebohan di negara Indonesia di mana pada media sosial Twitter, Bapak Presiden Joko Widodo sempat memberikan cuitan kepada publik dan kemudian cuitan dari Bapak Presiden Joko Widodo tersebut direspon oleh komedian Indonesia yang mempunyai nama Kiki Saputri, di mana Bapak Presiden Joko Widodo ataupun Bapak Presiden Jokowi mengatakan hampir 2 juta orang Indonesia masih memilih untuk berobat di luar negeri setiap tahun, kurang lebih 1 juta ke Malaysia, 750.000 ke Singapura, dan sisanya ke Jepang, Amerika, dan juga Jerman. Gara-gara ini, negara Indonesia kehilangan devisa sebesar 165 triliun karena modal yang keluar. Yang dimaksudkan adalah seharusnya pendapatan tersebut bisa masuk ke negara Indonesia, tetapi 2 juta penduduk negara Indonesia ini memilih untuk mengeluarkan pendapatan tersebut ke negara selain Indonesia, teman-teman. Seakan-akan Bapak Presiden Jokowi merasa kecewa atas perilaku yang disampaikan oleh penduduk negara Indonesia, dan pada akhirnya nama dari Kiki Saputri membuka suara. Sebetulnya pergi ke luar negeri bukan karena tidak mau ataupun terpaksa, tetapi karena dikatakan bahwa mertua dari Kiki Saputri didiagnosa terkena stroke kuping karena tiba-tiba pendengarannya terganggu, lalu disuntik tetapi hasilnya malah pendengarannya semakin parah. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke rumah sakit Singapura dan diketahui sama dokter di sana. Dan dokter di Singapura mengatakan mana ada stroke kuping, itu cuma flu, jadinya bindeng ke telinga dan sekarang sudah sembuh. Momen ini menjadi momen yang cukup lucu, teman-teman, dan hal itu terjadi di negara Indonesia. Dan pada akhirnya Dr. Tirta membuka suara dengan berkata, jadi secara umum saya justru berterima kasih kepada para pasien seperti Kiki Saputri yang mau memberikan masukan kepada para dokter Indonesia. Dan Dr. Tirta juga mengatakan, para dokter meskipun sudah lulus tetap harus belajar secara klinis maupun non-klinis, yaitu non-klinis ini berbicara mengenai cara penyampaian tata bahasa kepada pasien nih, teman-teman. Karena masih ada para pasien negara Indonesia yang merasa kecewa akibat komunikasi yang diberikan oleh dokter yang kurang baik, karena dikatakan masalah bagi para pasien di negara Indonesia cuma satu, karena sebagian besar dokter Indonesia tidak paham tentang skill berkomunikasi dengan pasien serta pihak keluarga, sehingga hal itu menjadi menimbulkan rasa kekecewaan terhadap keluarga pasien nih, teman-teman. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, kenapa bisa seorang dokter salah mendiagnosa penyakit yang dialami oleh mertua Kiki Saputri? Lalu apa memang benar stroke kuping itu ada? Dan kalau kita mencoba meneliti lebih jauh atau menelaah lebih jauh, ternyata istilah stroke pada telinga itu memang ada, atau stroke kuping itu memang ada dan dipakai di negara Indonesia. Tetapi hal itu tidak berlaku di semua negara. Kenapa? Karena istilah stroke kuping ini hanya berlaku di negara Indonesia, dan secara medis istilah dari stroke kuping ini tidak ada. Lalu jika tidak ada, kenapa dipakai oleh para dokter Indonesia, di mana stroke kuping itu bukanlah stroke sesungguhnya. Stroke kuping ini diakibatkan untuk menggambarkan peristiwa dari SSHL ataupun secara tiba-tiba kehilangan pendengaran, atau biasa disebut sebagai tuli mendadak. Dan penyakit tuli mendadak ini kebanyakan dialami oleh orang yang sudah berumur, ya teman-teman. Jadi istilah stroke kuping itu bukan berarti orang tersebut terkena 100% stroke, ya teman-teman. Dan pengobatannya kalau disuntikan itu bukan berarti orang itu bisa kembali sembuh, melainkan untuk mempertajam pendengarannya. Jadi yang dilakukan oleh dokter Indonesia itu berusaha untuk mempertajam pendengarannya, tetapi karena salah diagnosa, maka pengobatan yang diberikan oleh dokter kepada pasien kurang akurat atau tidak mempunyai efek apa-apa, ya teman-teman. Lalu bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Tolong tulis di kolom komentar.